Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta dan segala isinya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah, selalu tercurah kepada junjungan alam, kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenai benzen dan turunannya. Ini adalah nyaris materi terakhir kita, tetapi yang benar-benar terakhir nanti adalah makromolekul ya, seperti karbohidrat, protein, lemak yang sebenarnya sudah dipelajari di pelajaran biologi kalau nggak salah di kelas 11. Nah, untuk memulai pembicaraan kita, pembelajaran kita pada kesempatan ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita lakukan ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama adalah semoga kita semua selalu Allah berikan kesehatan ya, juga untuk keluarga kalian semua di rumah. Pernah mendengar benzen atau turunan dari benzen seperti fenol, stirena, etilbenzen, asam benzoat, misalnya seperti itu? Pernah dengar? Masih asing ya. Bagaimana kalau kita dekatkan dengan kehidupan kita sehari-hari ya? Kalau kalian membersihkan noda membandel di kamar mandi, di keramiknya, disikat sampai berkeringat, kalian tidak bisa membersihkan. Terus ibu kalian membeli larutan, ya suatu larutan, kemudian disiramkan ke noda tersebut, ditunggu beberapa saat, kemudian kalian sikat lagi, nodanya akan hilang, ya. Kemudian atau kalian biasa menggunakan aspirin, ibuprofen ya untuk menghilangkan atau meredakan rasa sakit gitu ya. Itu juga di dalamnya ada benzen. Kemudian pada cat ya, warna-warna cat, pada ini apa namanya semir ya, semir sepatu ya, itu juga ada senyawa-senyawa turunan benzen. Kemudian zat pengawet ya, beberapa zat pengawet gitu ya. Kemudian pada ini obat panu ya untuk anti jamurnya itu juga di sana banyak senyawa turunan benzen. Jadi benzen dan turunannya ini merupakan senyawa-senyawa yang sebenarnya tidak asing dalam kehidupan kita gitu. Nah, anak-anak tadi kita berusaha untuk supaya kalian mengenal lebih dekat benzen. Kemudian benzen seperti apa sih gitu ya? Kayak gimana benzen gitu? Masih ingat nggak pembelajaran di kelas 10 dulu ya? Kita belajar mengenai alkana, alkena, alkuna gitu ya. Kemudian ada juga istilah-istilah yang disebut dengan hidrokarbon gitu ya, hidrokarbon berarti senyawa-senyawa yang tersusun oleh hidrogen dan karbon saja gitu. Kemudian ada juga istilah-istilah seperti senyawa-senyawa siklik gitu ya, senyawa siklik yaitu senyawa yang rantainya itu tertutup gitu ya, seperti cincin misalnya gitu. Nah, alkana dulu kalian belajar bahwa alkana itu rantai karbonnya itu tersusun dari ikatan-ikatan yang hanya memiliki ikatan kovalen tunggal. Kemudian alkena ada ikatan kovalen rangkap duanya, alkuna ada ikatan rangkap tiganya gitu. Nah itu semua akan terus berhubungan, akan terus kita pelajari sampai dengan benzen ini gitu. Jadi benzen nanti ada keterikatan gitu ya dengan yang barusan kita sebutkan gitu. Nah, coba sekarang kita sebentar. Iya. Coba nak, ini lihat dulu nih senyawa yang ini ya, yang atas ya. Ini kan, wah ini riut ya ngelihat kayak gini, pusing gitu ya. Jangan pusing, tapi lihat dulu aja ini nih, segini ya, yang saya lingkari kayak gini ya. Sederhana aja yang segini. Nah, ini ada C, kemudian ke sini total semua C-nya ada 6. Kemudian C dengan C yang kedua ikatannya rangkap, kemudian tunggal, kemudian rangkap lagi, kemudian tunggal, rangkap lagi, tunggal gitu ya. Jadi kalau C yang ini
ada rangkap pada tunggal, C yang ini ada rangkap pada tunggal, C yang ini juga punya rangkap dan tunggal. Jadi semua C yang ada di sini memiliki satu ikatan rangkap dengan C lain dan satu ikatan kovalen tunggal dengan C yang lainnya. Kemudian karena sudah 3 yang digunakan, ya kan istilah sederhananya adalah kalau C ada 4 tangannya kan gitu ya, sederhananya gitu bahasanya. Ini udah 3 nih yang digunakan, berarti ada 1 tersisa ya. Jadi dia masih memiliki 1 elektron yang belum digunakan. Maka dia akan gunakan bersama-sama dengan H, sehingga ada ikatan dengan H. Jadi rumus molekul dari senyawa ini adalah C-nya 6, H-nya 6. Gitu ya. Jadi C6H6. Itulah yang disebut dengan benzen. Nah, benzen ini sendiri ditemukan oleh Michael Faraday ya dulu ya pada tahun 1825 gitu. Nah, kemudian senyawa ini, benzen ini ya, jadi ikatan ganda tunggal ini bisa terdelokalisasi gitu. Jadi bisa seperti ini, Nak. Jadi ini kan 2-nya di sini, 1 di sini gitu ya. Jadi bisa kayak gini, 1 2 1 2 1 2. Nah, seperti itu ya. Itu namanya adalah terdelokalisasi. Jadi ikatan rangkapnya terdelokalisasi. Jadi rangkap tunggal yang selang-seling gitu ya, terkonjugasi posisinya gitu. Nah, karena bisa terdelokalisasi ya, bisa seperti ini dan juga bisa seperti ini, maka bisa digambarkan seperti ini. Ya, bisa digambarkan seperti ini. Jadi, kalau yang atas ya strukturnya bisa dituliskan kayak gini. Jadi H-nya tidak dituliskan, tapi jelas kalian harus tahu bahwa di setiap sudut ini adalah C, ya di setiap C ada H, gitu ya, karena ini adalah C6, H-nya 6. Jadi ikatan rangkapnya di sini, tunggalnya di sini, atau ikatan tunggalnya di sini, rangkap di sini, gitu ya. Jadi ini kanan dengan yang kiri sama, sehingga karena bisa terdelokalisasi, ya ikatan rangkap dan tunggalnya, nanti kita bisa menuliskan seperti ini. Nah, kalau ada struktur seperti ini, itu namanya benzen. Nah, kemudian lanjut ya. Sifat dari benzen, sifat fisiknya. Benzen merupakan zat cair yang mudah menguap. Kemudian dia tidak berwarna, berbau khas, ya, baunya sangat khas. Beberapa orang mungkin mengatakan wangi ya untuk benzen, tapi beberapa orang yang lain tidak karena mungkin agak berbeda-beda pendapat orang ya, tapi baunya sangat khas. Kemudian titik lelehnya 5,53 derajat Celcius dan titik didihnya 80,1 derajat Celcius. Benzen merupakan senyawa nonpolar yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti CCl4 ya, tetraklorometana dalam ether dan dalam aseton gitu ya. Jadi kalau zatnya nonpolar pasti akan larutnya di dalam pelarut nonpolar juga gitu, seperti itu. Kemudian coba sifat kimianya sebentar kita lewat saja dulu. Kita langsung masuk ke tata nama dulu ya yang lebih mudah gitu ya. Coba sekarang kita lihat. Nah, kalau ada senyawa seperti ini saja nih ya, yang tadi ya, hanya begini saja, itu namanya benzen. Tapi senyawa ini disebut dengan istilah turunan benzen. Kenapa ini disebut dengan turunan benzen? Karena ini setiap sudut itu kan mengandung C. Dan setiap C itu mengandung 1 H. Jadi di sini ada 1 H, di sini ada 1 H, di sini juga, di sini juga. Nah, ini sebelumnya adalah H gitu ya, karena C6H6 kan tadi ya. Nah, kemudian ini disubstitusi gitu oleh substituen Cl. Nah, sehingga ini nanti C-nya tetap 6, H-nya ada 5, ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian H yang 1 sudah disubstitusi, ditukar oleh Cl. Sehingga rumus molekul dari senyawa ini adalah C6H5Cl gitu. Apa namanya
Nah, Cl itu kan klor ya. Jadi nanti namanya menjadi klorobenzen. Klorobenzen. Nah, kalau sudah menjadi klorobenzen, itu sudah dikategorikan sebagai turunan dari benzen. Karena 1H sudah disubstitusi. Ya, kalau benzennya sendiri kan hanya ini aja, C6H6. Tapi kalau sudah menjadi C6H5Cl, itu sudah menjadi kategori turunan dari benzen. Kemudian ini CH3 ya, kemudian CH3, kemudian ini ada I1 di bawah. Apa nih namanya nih gitu ya? Berapa yang sudah disubstitusi ya? Berapa H yang sudah disubstitusi oleh substituen lain? Jadi ini 1H sudah disubstitusi oleh CH3, ini 1H sudah disubstitusi oleh CH3, ini 1H sudah disubstitusi oleh I gitu ya. Kemudian bagaimana memberikan namanya? Ya, bagaimana memberikan namanya? Atau sebelum memberikan nama, kita lihat dulu ini struktur senyawa ini berarti seperti ini. Berapa sekarang jumlah H yang terikat langsung di benzennya, gitu ya? Ini 1H sudah diganti, ini 1H sudah diganti, ditukar, ini 1H sudah ditukar. Berarti di benzennya sendiri, di gugus utamanya, di sini sisa 1, 1, 1 gitu ya. Jadi ini C-nya 6, H-nya 3 dari sini, kemudian sekarang sudah ditambah CH3, CH3 dan I. Nah, ini penomorannya harus mulai dari sini ya. Jadi setiap substituen harus mendapatkan nomor terkecil gitu ya, harus mendapatkan nomor terkecil. Nah, nomor terkecilnya itu berarti nanti bisa dimulai dari sini. Nah, 1, 2, 3-nya nggak ada, nomor 4-nya I. Gitu ya. Bagaimana Bu kalau kita ngasih nomornya dari sini, misalnya ya ini 1 gitu ya. Kalau ini 1, nanti ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 4, dan 5 gitu ya. Jadi besar nomornya. Jadi nomor satunya ini, 1, 2, 4 gitu. Nah, bagaimana namanya? Namanya adalah 1,2 dimetil 4 iodobenzena gitu ya. 1,2 metilnya ada 2 berarti dimetil, di nomor 4 ada iod disebut dengan iodo. Ini rantai utama gugus utamanya adalah benzena. Sehingga 1,2 dimetil 4 iodobenzena. Nah, kemudian sekarang bagaimana kalau seperti ini, Nak? Misalnya gini ya. Ini 1 gugus substituen, ini 1 gugus substituen. Ini sama yang ini kan deket ya, 1 sama 2. Maka disebut dengan istilah orto. Bagaimana kalau di sini 1, di sebelah sini 1? Ya, terselang 1 nih ya, ini kosong ya. Ini 1 sama 3. Disebut dengan istilah meta. Kalau 1 sama ini 4 disebut dengan para. Gitu ya. Jadi kalau deketan orto, kalau selang 1 ini sama ini ya disebut dengan meta. Kalau terselang 2 ini sama ini berarti itu disebut para. Nah, kemudian bagaimana kalau ini dengan yang kiri ini? Itu apa namanya? Apakah itu 1, 5? Tentu tidak ya. Jadi ini 1 sama 2 tetap. Jadi ini sama ini disebut dengan orto. Kalau ini dengan ini disebut dengan meta gitu ya. Bagaimana Bu kalau di sini nih Bu 1 sama di sini 1 gitu ya. Ini 1 sama di sini 1. Itu kan terselang 2 ya yang kosong. Maka itu disebut dengan istilah para gitu. Nah, jadi sekarang kalau gini, ini ada klor 1, ada klor 1, berarti 1,2 diklorobenzen. Atau kalian boleh menyebutkannya orto diklorobenzen. Oke. Kemudian kalau seperti ini namanya toluen ya, benzen ada 1 substituen CH3 disebut toluen. Ada benzen, kemudian H-nya sudah diganti oleh NH2 maka disebut dengan anilin. Kemudian kalau
Ini ada OH1, ada CH3 disebut dengan ortokresol. Ya. Nah, kemudian sekarang jika terdapat dua gugus yang berbeda, salah satu gugus dianggap sebagai senyawa utama dan gugus yang lain dianggap sebagai gugus cabang atau gugus yang diikat. Gugus yang menjadi senyawa utama didasarkan pada urutan prioritas. Nah, jadi sekarang gini ya. Ini namanya asam benzoat. Ya. Sebentar. Ini namanya asam benzoat. Jadi kalau gugusnya COOH ini namanya asam benzoat. Kalau HSO3 namanya asam benzena sulfonat. Kalau CHO ini ya, ini kan asalnya dari aldehid ya Nak ya. Jadi C dengan O-nya ikatan rangkap 2 dengan H-nya ikatan tunggal ya. Udah dipelajari di senyawa turunan alkana ya kemarin ya, beberapa minggu yang lalu. Ini namanya benzaldehid karena ini berasal dari aldehid. Kemudian ini fenol ya. Kalau substituennya OH, OH- ini ya sebelumnya maka disebut fenol. Kalau NH2 anilin, kalau OCH3 ini anisol. Kalau CH3 ini namanya toluen. Nah, sekarang ini berarti adalah urutan yang paling tinggi. Ya, ini harus yang menjadi prioritas. Contohnya gini, Nak. Misalnya gini. Ini ada COOH-nya. Di sini ada OH. Gitu ya. Di sini nih di yang kedua ada OH. Kalian kan tentunya bingung memberikan namanya. Apakah ini asam benzoat atau fenol yang ada OH-nya gitu ya. Nah, berarti kalau di sini ada COOH dan di sini ada OH yang sebelumnya OH-, di sini ada OH, maaf, berarti itu bukan fenol. Ya, tapi adalah asam benzoat. Kenapa dia asam benzoat? Padahal di sini ada gugus OH karena asam benzoat memiliki urutan lebih tinggi. Ini prioritas dari paling tinggi ke paling rendah. Ya, jadi paling tingginya ini. Jadi sekali lagi kalau misalnya di sini ada OH itu bukan fenol, tapi nama dari senyawa ini adalah asam benzoat. Gitu. Jadi nanti kalau di sini ada OH berarti 2-hidroksi benzoat. Asam 2-hidroksi benzoat gitu ya namanya. Oke. Turunan dari benzen, stirena, ya, senyawa turunan benzen yang berwujud cairan seperti minyak, tidak berwarna, mudah menguap dan beraroma manis, meskipun menjadi sedikit busuk pada konsentrasi tinggi. Maksudnya baunya gitu ya, akan menjadi bau agak busuk gitu ya, kalau konsentrasinya tinggi. Dalam industri, stirena dibuat dengan dehidrogenasi etil benzen dengan katalis Fe2O3. Ini etil benzen, nah ini namanya etil benzen. Ini adalah etil ya, CH2CH3 atau C2H5 itu etil, ini adalah benzen. Jadi nama dari turunan benzen ini adalah etil benzen. Ya, kemudian katalisnya Fe2O3. Jadi ini menjadi stirena dan mengeluarkan gugus H2. Ya, jadi etil benzen akan menjadi stirena dengan mengeluarkan gugus H2. Berikutnya adalah fenol. Fenol merupakan senyawa yang bersifat asam. Ya, berikut adalah reaksi-reaksi terhadap fenol. Fenol dengan asam nitrat akan membentuk trinitrofenol atau asam pikrat. Senyawa ini digunakan sebagai bahan peledak. Kalau mendengar kata-kata bahan peledak gitu ya, wih keren gitu ya. Kemudian reaksi fenol dengan natrium atau logam alkali yang lain ya. Bisa saja dengan K misalnya gitu, tapi ini dengan Na. Maka ini dua senyawa fenol dengan Na menjadi C6H5ONa ditambah H2. Ini H2-nya dari mana? H2-nya dari sini ya. Ini kan diganti oleh Na nih ya. Na-nya masuk ke sini, kemudian ini H-nya keluar.
1H dari 1C6H5OH, 1H lagi dari 1C6H5OH. Dan ini ada 2 ya, C6H5OH-nya, atau fenolnya ada 2. Ada 2 molekul. Sehingga akan keluar H2. Ini diganti dengan Na. Kemudian reaksi fenol dengan basa akan membentuk garam. Ini basanya KOH ya. Ini kalium hidroksida. Ini berasal dari basa golongan 1. Berarti basanya basa kuat. C6H5OH ditambah KOH menjadi C6H5OK. Ini akan menjadi keluar H2O, 1 molekul H2O. Dari mana nih H2O-nya? Ini nak, K-nya kan masuk ke sini ya. Kemudian ini H-nya keluar. H-nya keluar 1H+, kemudian ini KOH sudah ditinggalkan oleh K, jadi tinggal OH-. OH- ditambah H+ dari sini sehingga akan menjadi H2O. Gitu ya, 1 molekul H2O. Nitrobenzen. Reduksi terhadap nitrobenzen akan menghasilkan anilin. Anilin merupakan bahan untuk mensintesis zat warna tekstil. Oksidasi anilin akan menghasilkan nitrobenzen. Nah, toluen. Toluen merupakan cairan tidak berwarna yang tidak larut dalam air dan memiliki aroma seperti pengencer cat. Toluen lebih reaktif dibandingkan dengan benzennya sendiri, karena toluen kan turunan dari benzen. Ya. Kemudian reaksi nitrasi terhadap toluen membentuk trinitrotoluen atau dikatakan TNT, ya, trinitrotoluen. Jadi toluen itu adalah turunan dari benzen, di mana 3 gugus H sudah diganti oleh CH3. Kemudian reaksi toluen dan halogen dengan katalis aluminium halida umumnya digunakan untuk membuat difenyl trikloroetana atau DDT. Nah, pernah dengar kata DDT? Ini sebenarnya ini adalah zat insektisida masa lalu yang paling keren, ya. Dia paling keren. Jadi paling terkenal ya pada saat itu karena bisa membasmi serangga-serangga sebagai pengganggu dari tumbuhan ya, tumbuhan yang dipelihara gitu. Nah, kemudian karena dia tidak sukar larut sehingga masih terus bisa tertahan di air, bisa juga masuk ke dalam padi ya atau tanaman-tanaman lain sehingga akan menjadi polutan gitu ya, polutan di pencemaran air dan tanah sehingga pada saat ini sudah tidak digunakan lagi DDT. Oksidasi terhadap alkil benzen akan menghasilkan asam benzoat. Anilin. Anilin dapat dihasilkan dari reaksi hidrogenasi nitrobenzen dengan katalis logam ya, Ni atau Fe katalisnya ya. Jadi katalisnya bisa nikel atau besi gitu. Jadi anilin itu ini ya, Nak ya. Anilin itu ini ya. Jadi benzen yang ada substituen NH3. Itu bisa dihasilkan dari ini sebelumnya, nitrobenzen. Ya, nitrobenzen. Reaksi ini disebut dengan reaksi hidrogenasi. Gitu. Jadi nitrobenzen ditambah 3H2 ya dengan katalis Ni misalnya, kemudian akan menjadi anilin dan mengeluarkan 2 molekul air ya, 2 molekul H2O. Asam benzoat. Asam benzoat merupakan asam karboksilat aromatis paling sederhana. Asam benzoat merupakan zat padat dengan warna putih. Asam benzoat itu, ayo masih ingat nggak rumus molekulnya tadi? Jadi benzen segi 6, kemudian ada gugus apanya? Substituennya COOH ya, ya benar, pintar kalian ya. Ada gugus COOH-nya. Nah, anak-anak setelah kita membahas mengenai tata nama ya, tata nama dari turunan benzen, kita balik lagi ke sifat kimia. Harusnya tadi dari sifat fisik ke sifat kimia gitu ya, harusnya seperti itu. Tapi materi ini kan terlihat lebih sulit ya dibandingkan dengan tata nama. Jadi kita sekarang balik lagi aja ke sifat kimia benzen. Sifat kimia benzen. Jadi benzen bisa bereaksi ya, bisa melakukan banyak reaksi karena dia ada ikatan rangkap di dalamnya
seolah-olah seperti kalau ada ikatan rangkap mudah dong direaksi adisi gitu ya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Jadi untuk benzen lebih cenderung untuk disubstitusi. Gitu. Jadi ada pergantian, ada penukaran dari gugus H dengan substituen lain gitu ya. Kebanyakan memang reaksi-reaksi pada benzen itu adalah reaksi substitusi. Nah, benzen itu bisa melakukan reaksi nitrasi. Reaksi ini merupakan reaksi substitusi gugus nitro atau NO2 terhadap atom hidrogen dalam benzen. Jadi benzennya sendiri kan seperti ini ya, Nak ya. Jadi C-nya 6, H-nya 6. Kemudian dia disubstitusi. Jadi 1H disubstitusi oleh gugus NO2 gitu ya. Tapi ini harus dengan bantuan H2SO4. Jadi harus dalam suasana asam reaksinya baru bisa berlangsung. Nah, reaksinya seperti ini. Jadi benzen ditambah NO3 akan menjadi nitrobenzen dan mengeluarkan 1 molekul H2O. Kemudian sulfonasi ya, reaksi sulfonasi. Reaksi ini merupakan reaksi substitusi hidrogen pada benzen dengan gugus sulfonat atau HSO3 gitu ya. Ini dari H2SO4 ya sebelumnya. Ini benzen, kemudian melakukan reaksi sulfonasi, kemudian akan menjadi asam benzena sulfonat ya seperti ini ya. Dengan mengeluarkan 1 molekul dari 1 molekul H2O, 1 molekul air. Halogenasi. Ya, halogenasi. Jadi, reaksi ini merupakan reaksi substitusi halogen terhadap hidrogen pada benzen. Reaksinya adalah halogen dengan katalis FeCl3. Ya, pakai katalis FeCl3. Benzen, kemudian Cl2, ini gas klor ya. Ini yang akan mensubstitusi. Jadi ini gas klor, kemudian nanti ini 1 atom H akan disubstitusi oleh klor ya, sehingga menjadi klorobenzen. Jadi Cl yang 1 ini, nanti kan ini Cl2 ya, akan lepas menjadi Cl gitu ya. 1 Cl-nya akan masuk ke sini, kemudian H dari sini akan masuk ke Cl yang tersisa. Ya, jadi mengeluarkan 1 molekul HCl. Kemudian berikutnya adalah reaksi alkilasi. Ya, reaksi alkilasi. Jadi ini benzen, ya, ini benzen ditambah CH3Cl, klorometana ini ya namanya, klorometana. Ini adalah alkil halida ya, dari senyawa alkil halida. Katalisnya AlCl3. Ya, katalis itu adalah zat yang mempercepat reaksi. Ya. Kemudian akan menjadi toluen seperti ini, toluen. Jadi ini gugus H ditukar oleh CH3. Hanya keluar ya dari sini ya, ganti dengan CH3 dari sini sehingga menjadi ini. C6H5CH3. Kemudian H-nya keluar. Kemudian ini masih tersisa Cl sehingga akan mengeluarkan 1 molekul HCl. Gitu. Seperti itu. Adisi hidrogen. Oleh karena kestabilannya, reaksi adisi terhadap benzen merupakan reaksi yang berjalan lambat. Untuk dapat berlangsung dengan baik digunakan katalis Ni pada suhu 420 K ya. 420 Kelvin. Jadi benzen ditambah dengan gas hidrogen ya, gas hidrogennya 3 molekul gas hidrogen. Katalisnya Ni pada suhu 420 Kelvin akan menjadi sikloheksana. Tapi reaksi ini berjalan sangat lambat. Adisi halogen. Agar reaksi adisi halogen terhadap benzen dapat berlangsung diperlukan foton cahaya. Nah ini ya. Jadi ini benzen ditambah gas klor, 3 molekul gas klor dengan bantuan ultraviolet ya.
akan menjadi senyawa 1,2,3,4,5 heksakloro, ya, heksakloro. Jadi klornya ada 6. Di mana saja? Di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heksakloro sikloheksana, ya, sikloheksana. Ini heksana, C-nya ada 6. Nah, tetapi ini bentuknya siklo. Sehingga nama senyawanya adalah 1,2,3,4,5,6 heksaklorosikloheksana. Seperti itu ya, anak-anak. Kegunaan benzen dan turunannya. Nah, ini anak-anak turunan benzen dan kegunaannya. Ya. Anak-anak, jadi untuk kegunaan dari benzen, silakan nanti kalian bisa mencari referensi lain ya. Jadi bisa cari sendiri turunan dari benzen apa saja, kemudian kegunaannya untuk apa saja, gitu, seperti itu. Nah, anak-anakku sudah cukup ya pembelajaran kita mengenai benzen dan turunannya. Semoga ini akan membawa manfaat bagi kita semua. Jangan lupa bahwa setiap Allah menciptakan sesuatu tentunya akan bermanfaat untuk kita semua. Hanya tinggal bagaimana kita menggunakan, mengefektifkan ya dari semua zat yang Allah ciptakan ya. Tidak ada yang sia-sia dari suatu tali silaturahim, termasuk pembelajaran kita pada kesempatan ini. Segala kesempurnaan milik Allah, kelemahan milik saya pribadi. Semoga apa yang kita pelajari sekali lagi bisa bermanfaat untuk kita semua. Minggu depan kita akan belajar mengenai makromolekul, ya, mengenai makromolekul. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.